Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'. Nah, oleh karenanya kembali pada hadis tadi, Rasulullah SAW terhadap putrinya Fatimah, yang orang sekarang nasab keturunan Nabi diributkan segala macam karena hebatnya itu Habib, karena keturunan Nabi. Ini Fatimah, putri kesayangan beliau yang sangat dia cintai. Sampai usia dewasa beliau mendampingi Rasulullah. Saking sayangnya baginda Nabi terhadap putri, buah hati, permata jiwanya. Itu kalau beliau datang silaturahim pada ayandanya, dijemput oleh ayandanya di depan pintu. Kemudian didudukkan di tempat duduk yang biasa beliau duduk. Kalau Fatimah senang, baginda Nabi ikut senang. Kalau Fatimah sedih, dia pun beliau ikut sedih. Dalam kehidupannya sangat sederhana. Rumah sederhana, perabat rumahnya juga sederhana. Repot dengan urusannya, dibiarkan menumbuk gandum sendiri. Tangan yang halus mulus dibiarkan numbuk gandum. Masa repot ngurusi. Kata Sayyidina Ali, coba bilang menghadap baginda Nabi supaya diberi seorang pembantu dari kalangan budak. Tapi ketika beliau minta kepada baginda Nabi, dibiarkan oleh Rasulullah, tidak diberi. Apakah Rasulullah tidak sayang? Dibiarkan Fatimah itu bekerja ngurusi rumah tangga. Betul Bu ya? Ngurusi rumah tangga itu repot Bu ya? Betul Bu? Capek enggak? Laki-laki kadang-kadang nggak ngerti Bu. Ini laki-laki model di sana sini enggak, ini baik-baiknya. Kalau laki-laki kerja jelas, pulang bawa uang, ada kelihatan nih, beli uang, kan kelihatan. Kalau muslimah itu kerja di pagi sampai sore, tapi kerjanya nggak pernah kelihatan. Pagi-pagi harus bangun duluan. Yang muslimat, ibu-ibu yang solehah ya, kecuali yang kebluk. Ada juga ibu-ibu yang kebluk. Bangunnya siang, suaminya suruh masak, ya, suruh ngurusi semuanya. Pak sekalian, Pak itu anak mandiin. Itu sekalian tuh cucian Pak, sekalian cucian. Disuruh-suruh aja suaminya. Ya, Masya Allah. Istrinya pergi entah kemana, belanja, kemudian arisan. Nah itu senangnya muslimat begitu. Bukan muslimat, perempuan. Nah. Fatimah dibiarkan kerja dari pagi sampai malam. Pagi-pagi nyiapin sarapan, pasukan datang, sarapan. Yang matang habis, piring yang bersih kotor, pakaian ngumpul pagi-pagi, betul kan? Dicuci, disetrika segala macam udah bersih, datang pasukan, pakaian kotor ngumpul lagi, begitu tiap hari. Tapi Rasulullah membiarkan Fatimah, kesayangan buah hatinya, dengan repotnya itu, karena disitulah pahalanya seorang muslimah dengan amal soleh. Jadi ibu-ibu jangan malas ya. Kalau tahu ibu-ibu masak itu pahalanya, barangkali sudah matang, pengennya masak lagi. Ya sudah matang, dimasak lagi. Kalau tahu pahalanya orang mencuci pakaian untuk keluarga, untuk anak-anak, Masya Allah. Yang kotor-kotor sudah selesai dicuci semua, nyari mana gombal-gombal botol semua, dikumpulin lagi, cuci lagi. Sudah selesai semuanya, yang di lemari turunin lagi, cuci lagi. Itu karena pahalanya. Apalagi kalau ibu-ibu tahu pahalanya orang punya anak. Pengennya tiap tahun beranak. Bang,
Beranak lagi ya. Jadi tiap orang pengennya beranak terus karena pahalanya luar biasa. Nah, tapi kan masyarakat modern tidak terkena satu filsafat yang disebut hedonisme. Hedonis, hidup itu yang senang, hidup itu yang enjoy, hidup itu yang males-males. Kalau bisa banyak uang, pikirannya senang, perutnya kenyang, tidak usah repot-repot, akhirnya tidak mau masak. Beli. Pak, belum makan ya Pak? Beli sana. Nyuci, pembantu. Nyapu, pembantu. Ngurusi suami, pembantu. Ngurusi anak, pembantu. Semua pembantu. Lalu terus dia pahalanya mana? Nggak ada pahalanya. Nah, oleh karenanya sekali lagi, saya ingin menyampaikan, mari kita bangun karakter kita sebagai Hizbullah. Satu diantaranya adalah seperti yang disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Tolong dicatat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa faruha fis sama. Tu'ti ukulaha kulahinim bi'idni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Surat apa, Bu? Bu, ditanya surat apa, Bu? Ayat berapa? 24 dan 25. Apa rupanya disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 24? Singkatnya adalah digambarkan akidah kalimah la ilaha illallah yang bersemayam di dalam dadanya, akidah keimanannya, pengakuan dia sebagai Hizbullah, sebagai orang beriman, digambarkan seperti sebuah pohon yang sehat. Kasajaratin thayyibatin. Kayak apa pohon yang sehat? Asluha sabitu wa faruha fis sama. Akarnya menghunjam ke bumi, kokoh. Akarnya pohon itu sehat kalau akarnya kuat. Menghunjam ke bumi, tahan oleh badai, oleh angin, oleh segala macam. Dialah yang mampu menumbuhkan batang yang menjulang ke angkasa. Jadi punya prinsip, punya pegangan. Hidup itu tidak miar-miur, apa kata orang, apa kata situasi. Tidak, dia punya prinsip dalam hidup ini. Ma'rifatul ghayatil wujud, dia ngerti kemana hidup itu. Harus bagaimana dia berbuat, apa saja yang harus dia lakukan, mana yang harus dia tinggalkan. Jelas sekali. Itu orang beriman. Dia mampu menumbuhkan kepribadian, makin lama makin menjulang tinggi ke angkasa. Pribadinya, martabatnya, akhlaknya makin baik, makin dekat pada Allah. Makin mulia derajatnya. Jadi makin lama, makin tua, makin arif, makin bijak, makin banyak amalnya, makin sabar, makin ikhlas, makin sayang istri sama suaminya. Suaminya padahal sudah jalannya nunak-nunuk, tapi karena akidah keimanannya, Masya Allah, makin sayang dia. Karena bukan cintanya cinta birahi, bukan, tapi cinta kasih sayang. Dia layani. Suami juga begitu. Dulu mas cantik luar biasa, tapi sudah nenek-nenek mantap kemana cantiknya. Tapi tetap dia sayang, karena sayangnya karena Allah. Luar biasa. Jadi makin tinggi, makin dekat sama Allah, makin tekun ibadahnya, makin bersih jiwanya. Banyak pengalaman-pengalaman yang dilihat menjadikan kepribadian makin baik. Jadi makin dekat sama Allah. Makanya orang tua yang bersih, yang ikhlas, imannya makin mantap, doanya makbul. Dan batang yang menjulang tinggi, mampu menumbuhkan cabang dan ranting yang membentang ke utara dan ke selatan, ke barat dan ke timur. Dan mampu menumbuhkan daun-daun yang rimbun, hijau royo-royo indah, sejuk dan menyejukkan. Ini pribadi akhlak orang-orang beriman.
Jadi dekat sama dia rasanya sejuk, seperti kita berteduh terik matahari seperti ini, di bawah pohon rasanya sejuk. Dekat dengan dia ada saja Masya Allah menyejukkan, baru ketemu sudah Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mudah-mudahan kamu sehat ya Insya Allah. Ketika bertemu pedagang, mudah-mudahan berkah, dagangannya laris, senang. Ketemu ibu-ibu, Masya Allah, aduh ibu-ibu makin cantik aja, tambah. Ibu-ibu kalau diomong gitu, kok kelihatannya masih muda, kayak muda, tambah muda aja. 10 tahun lebih muda dari umurnya. Seneng banget. Pulang ngacak dia muter-muter. Apa iya? Jadi menyenangkan. Assalamualaikum, gimana kabarnya Bu? Yang menyenangkan. Jangan ketemu temannya, saudaranya, ikhwannya kurus. Ya Allah, kamu kenapa kurus kering? Kayak ranting begitu. Tetangga saya kurus kering begini 3 hari mati. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Udah ngasih uang enggak, ngasih apa enggak malah. Ketemu yang gemuk katanya, kok kamu jadi gembrot begini? Ya paling enggak sebutlah, alhamdulillah sekarang jadi makmur ya. Subur gitu, jangan gembrot. Jadi yang menyenangkan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ngobrol yang baik. Apa yang bisa saya bantu? Berikan yang terbaik dalam pergaulan, jangan menyakiti. Kalau bisa kita memberi. Jadi akhlaknya baik, pribadinya menyejukkan, dalam pergaulan selalu baik. Tempat berteduh dan bernaung di terik matahari yang panas. Itu gambaran pribadi orang beriman. Tu'ti ukulaha kulahini bi'ni rabbiha. Wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dia pohon yang besar itu memberikan buah, berbuah setiap musim tanpa harus disuruh. Nah, itu orang beriman. Mohon maaf segala kekurangan, kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.